Momen yang Anda tunggu-tunggu akhirnya tiba. Lihat, tunas hijau kecil mulai menyembul dari balik tanah. Rasanya lega sekali ya. Tapi tunggu dulu, saya punya peringatan penting untuk Anda. Justru di saat-saat awal ini, dalam hitungan jam dan hari pertama, 90% pekebun sering melakukan kesalahan fatal yang bisa menghancurkan seluruh potensi panen Anda sejak dini. Di video ini, kita akan bedah langkah demi langkah apa yang harus segera dilakukan begitu bibit tomat mulai muncul. Saya akan tunjukkan urutan tindakan sederhana namun sangat krusial yang menjamin bibit Anda tumbuh kuat dan kokoh, bukan bibit yang pucat, kurus, dan lemas seperti benang. Tonton video ini sampai habis karena saya akan bongkar rahasia utama yang bahkan jarang dibicarakan oleh para ahli agronomi profesional. Mari kita intip sebentar dunia mikro bibit tomat kita. Saat masih berupa biji, ia memiliki bekal makanan sendiri yang disebut endosperma. Namun, begitu tunas muncul, cadangan makanan ini hampir habis. Tanaman pun langsung masuk ke mode bertahan hidup darurat. Ia butuh cahaya secepat mungkin untuk memulai fotosintesis, serta kondisi lingkungan yang tepat agar energinya tidak terbuang sia-sia. Batang kecil yang kita lihat, atau lebih tepatnya hipokotil, adalah jembatan yang sangat rapuh antara sistem akar yang belum berkembang dan daun lembaga yang baru bersiap menjadi panel surya alami. Sedikit saja stres di tahap ini bukan sekadar gangguan kecil, melainkan pukulan telak yang bisa mematikan tanaman muda tersebut. Itulah mengapa setiap tindakan kita sekarang harus cepat, tepat, dan penuh perhitungan. Jadi, langkah pertama yang paling penting dan harus segera dilakukan, buka plastik atau tutup semayannya. Sekarang juga, tapi lakukan dengan benar. Begitu Anda melihat kecambah mulai bermunculan, penutup itu sudah tidak diperlukan lagi. Banyak orang sering membiarkannya 1 hari lagi agar benih lainnya ikut tumbuh, padahal itu kesalahan besar. Di bawah plastik, kelembapan akan menjadi sangat tinggi dan suhunya panas. Ini adalah kondisi ideal bagi perkembangan jamur, terutama penyakit rebah semai. Tanpa udara segar, bibit-bibit kecil itu bisa membusuk dan mati lemas. Jadi, segera setelah 30 atau 40% bibit muncul, jangan ragu untuk langsung membuka penutupnya. Tidak perlu menunggu benih yang telat tumbuh. Benih yang kuat pasti akan muncul dengan sendirinya dan kita memang tidak butuh benih yang lemah. Ingat, lakukan ini sekaligus. Tidak perlu melatih bibit dengan membuka tutupnya secara bertahap. Tanaman justru butuh perubahan suasana yang drastis agar mereka terstimulasi untuk tumbuh lebih kuat di lingkungan yang baru. Yang kedua, dan ini nggak kalah pentingnya, yaitu cahaya. Cahayanya harus terang dan menyala sepanjang waktu. Begitu tutup wadah dibuka, segera pindahkan bibit ke bawah lampu. Selama 3 sampai 4 hari pertama, lampu ini harus menyala terus-menerus selama 24 jam penuh. Kenapa harus begitu? Ingat, bibit yang baru tumbuh itu hampir nggak punya akar ataupun cadangan makanan. Tugas utamanya cuma satu, secepat mungkin membuka daun pertamanya dan mulai proses fotosintesis. Kalau cahayanya kurang, bibit akan otomatis tumbuh memanjang demi mencari cahaya. Akhirnya, semua energi habis buat manjangin batang, bukan buat nguatin akar. Hasilnya, bibit jadi kurus, pucat, dan gampang rebah cuma karena tersentuh sedikit saja. Pilihan yang paling ideal adalah menggunakan lampu grow light full spectrum. Letakkan lampunya cukup rendah, sekitar 5-7 cm saja di atas pucuk tanaman. Jangan khawatir, tanamannya nggak akan hangus kok. Lampu pijar biasa nggak akan cocok karena lebih banyak menghasilkan panas daripada cahaya. Kalau nggak ada grow light, kamu bisa pakai lampu LED putih terang dengan tipe cool white. Sekarang, waktunya kita kasih terapi kejut yang bakal bikin tanaman makin sehat. Saya bicara soal kejutan suhu.
Begitu bibit ditaruh di bawah lampu, langsung pindahkan ke tempat yang lebih sejuk. Suhu idealnya adalah 16 sampai 18 derajat di siang hari dan 14 sampai 15 derajat di malam hari. Ini momen yang krusial banget. Kenapa? Karena kalau suhunya terlalu hangat, apalagi kalau cahaya kurang, tanaman tomat bakal tumbuh meninggi, tapi batangnya lemah dan kurus. Sebaliknya, di tempat yang sejuk, pertumbuhan batang akan melambat dan tanaman bakal fokus mengalihkan energinya untuk memperkuat akar. Ibaratnya kita bilang ke si tanaman, kondisi di atas lagi nggak bersahabat, lebih baik kamu perkuat fondasi di dalam tanah dulu. Di hari-hari awal inilah akar yang kuat mulai terbentuk. Kalau kalian nggak punya ambang jendela yang sejuk, bisa coba taruh bibit di balkon tertutup saat malam hari. Terapkan metode Spartan ini selama 5-7 hari dan lihat hasilnya. Bibit kalian bakal tumbuh lebih pendek, kokoh, dan jauh lebih kuat. Selanjutnya, mari kita bahas soal kelembapan. Penting untuk dipahami bahwa yang kita butuhkan adalah kelembapan udara, bukan tanah yang becek seperti rawa. Setelah plastik penutup dibuka, kelembapan udara akan turun drastis, dan ini bisa membuat daun muda yang sensitif mengalami stres. Namun, menyiram tanah secara berlebihan untuk mengompensasi hal tersebut adalah kesalahan besar. Tanah yang terlalu basah, apalagi jika suhunya dingin, akan memicu penyakit busuk pangkal batang. Tandanya, bagian bawah batang akan menghitam, mengecil, lalu tanaman pun roboh. Jika sudah begini, tanaman tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Oleh karena itu, tugas kita adalah menjaga tanah tetap lembab, tapi tidak sampai basah kuyup. Pastikan permukaan tanah benar-benar mengering di antara waktu penyiraman. Selain mencegah penyakit, cara ini juga merangsang akar untuk tumbuh lebih kuat ke dalam demi mencari sumber air. Untuk menjaga kelembapan udara, Anda cukup meletakkan wadah berisi air di dekat bibit, atau menyemprotkan air ke udara di sekitar tanaman menggunakan semprotan halus. Ingat, semprotkan ke udaranya saja, jangan langsung mengenai tanamannya. Kapan waktu terbaik untuk penyiraman pertama? Aturannya cuma satu, jangan terburu-buru. Biasanya, media tanam yang kamu gunakan saat menyemai sudah cukup lembab dan cadangan air ini sudah cukup untuk kebutuhan tunas di beberapa hari pertama. Siramlah hanya jika lapisan atas tanah sudah mulai terlihat kering, kira-kira sedalam 1 cm. Cara mengeceknya gampang banget, tinggal kamu raba saja dengan jari. Ingat, proses menyiram harus dilakukan dengan sangat hati-hati, supaya tanah tidak berantakan dan batang tanaman yang masih rapuh tidak patah. Biar lebih aman, sebaiknya gunakan suntikan tanpa jarum, pipet atau botol penetes kecil. Jangan tuangkan air langsung ke pangkal akar, tapi siramlah di sekeliling pinggiran wadah atau di sela-sela antar tanaman. Terakhir, yang paling penting adalah kualitas airnya. Gunakan air yang sudah diendapkan, bertekstur lembut, dan pastikan suhunya sesuai suhu ruangan, atau sedikit lebih hangat juga boleh. Jangan sekali-kali memakai air keran yang dingin, karena itu bisa membuat akar tanaman kaget dan memicu datangnya penyakit. Langkah selanjutnya mungkin terasa agak kejam, tapi ini sangat penting untuk dilakukan, yaitu seleksi bibit secara ketat. Alam selalu menyediakan lebih dari yang dibutuhkan, karena tidak semua benih tumbuh sama kuatnya. Coba perhatikan bibit Anda baik-baik. Anda akan melihat beberapa bibit tumbuh kokoh, tegak, dengan daun pertama yang mekar sempurna. Namun ada juga yang terlihat lemah, kerdil, cacat, atau bahkan yang sulit melepaskan cangkang bijinya. Nah, bibit yang lemah dan tidak sempurna ini harus segera disingkirkan tanpa rasa ragu. Jangan merasa kasihan atau berharap mereka akan tumbuh menyusul yang lainnya. Itu tidak akan terjadi. Mereka justru hanya akan berebut cahaya, air, dan nutrisi dengan bibit yang sehat, bahkan berisiko menjadi sumber penyakit. Agar tidak merusak akar bibit sehat di sekitarnya, jangan mencabut bibit yang lemah ini. Sebaiknya,
Potong saja tepat di permukaan tanah menggunakan gunting kecil atau gunting kuku. Nah, sekarang ada latihan sederhana tapi ampuh banget buat tanaman. Anggap saja ini senam untuk bibit kita. Caranya cukup dengan memutar wadahnya secara rutin. Perlu diingat, meskipun kita pakai lampu khusus tanaman yang paling bagus sekalipun, distribusi cahayanya tidak akan pernah benar-benar rata. Tanaman secara alami akan selalu condong ke arah sumber cahaya, entah itu ke tengah lampu atau ke arah jendela. Kalau dibiarkan begitu saja, batang tanaman akan tumbuh bengkok dan bakal susah sekali diperbaiki nantinya. Untuk menghindarinya, terapkan aturan simpel ini. Putar wadah bibit kalian 180 derajat setiap hari. Kalau hari ini kalian putar di pagi hari, besok lakukan di sore hari. Langkah sederhana ini memaksa tanaman untuk terus menyesuaikan arah tumbuhnya, sehingga batangnya tetap tegak, lebih kuat, dan kokoh. Ini seperti olahraga pagi untuk tomat-tomat kalian, agar punya postur yang bagus sejak dini, supaya tidak tumbuh miring atau layu tak bertenaga. Jadikan ini sebuah kebiasaan, dan bibit tanaman kalian akan selalu terlihat tegak dan rapi, seperti barisan tentara yang sedang berbaris. Mari kita cegah ancaman terbesar bagi bibit tanaman kita, yaitu penyakit layu rebah atau dumping off. Penyakit jamur ini sangat cepat berkembang di kondisi yang lembab dan dingin. Jamur ini hidup di dalam tanah dan menyerang bagian pangkal batang, yang merupakan titik paling lemah pada bibit. Untuk melindungi tanaman tomat kita, kita perlu membuat lapisan di permukaan tanah yang cepat kering dan memiliki sifat antiseptik. Ada dua cara tradisional yang terbukti ampuh. Cara pertama adalah menggunakan pasir sungai yang sudah dipanaskan atau disangrai. Setelah penyiraman pertama, saat permukaan tanah mulai agak kering, taburkan lapisan tipis pasir sekitar 2 hingga 3 mm. Pasir ini akan mencegah air menggenang di area pangkal batang. Cara kedua yang jauh lebih efektif adalah menggunakan campuran abu kayu dan pasir dengan perbandingan 1:1. Abu kayu tidak hanya membantu menjaga permukaan tetap kering, tapi juga berfungsi sebagai antiseptik alami, sekaligus sumber kalium dan mikronutrien bagi tanaman. Lapisan ini akan menjadi perisai tangguh yang melindungi bibit Anda dari serangan penyakit. Akar tanaman tidak hanya butuh air, tapi juga udara. Jadi, langkah kita selanjutnya adalah aerasi, yaitu memastikan adanya sirkulasi udara di dalam tanah. Setelah disiram, terutama jika media tanamnya cukup padat, permukaan tanah seringkali mengeras dan membentuk lapisan kerak. Lapisan ini bisa menghambat masuknya oksigen, sehingga pertumbuhan akar terganggu dan bahkan bisa memicu pembusukan. Ingat, akar juga perlu bernapas. Untuk mencegah masalah tadi, kita perlu menggemburkan tanah secara rutin dan perlahan. Tentu saja, kita tidak butuh alat besar seperti cangkul. Cukup gunakan tusuk gigi kayu saja. 1 hari setelah penyiraman, saat tanah mulai agak kering, gemburkanlah lapisan atasnya dengan hati-hati. Pastikan jangan sampai mengenai akar atau batang yang masih rapuh. Cukup gemburkan sedalam 1 cm saja dengan gerakan ringan atau tusukan-tusukan kecil. Langkah sederhana ini akan menghancurkan lapisan keras di permukaan, melancarkan sirkulasi udara, dan membantu akar tumbuh dengan kuat serta sehat. Nah, 3 atau 4 hari pertama, pencahayaan nonstop sudah berlalu. Bibit sekarang sudah lebih kuat, daun lembaganya sudah terbuka sempurna, dan proses fotosintesis pun mulai berjalan. Sekarang, saatnya kita beralih ke jadwal pencahayaan yang normal. Sama seperti manusia, tanaman juga butuh istirahat di malam hari agar proses metabolisme di dalamnya berjalan dengan baik. Jika terus-menerus terkena cahaya, tanaman justru bisa mengalami klorosis dan pertumbuhannya akan terhambat. Oleh karena itu, kita mulai kurangi durasi cahayanya menjadi sekitar 14 hingga 16 jam saja sehari.
Waktu ini sudah sangat cukup untuk perkembangan tomat yang optimal. Jika Anda menggunakan lampu dengan timer, cukup atur jadwalnya, misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Namun, jika tidak ada timer, Anda harus menyalakan dan mematikan lampunya secara manual. Kuncinya adalah konsistensi. Tanaman akan cepat terbiasa dengan siklus siang dan malam yang teratur, sehingga pertumbuhannya jadi lebih stabil. Transisi ini menandakan bahwa masa paling kritis sudah terlewati, dan bibit Anda kini siap memasuki fase pertumbuhan aktif. Kali ini, saya ingin meluruskan sebuah mitos yang sangat populer namun sebenarnya merugikan, yaitu mitos tentang kekuatan sejak dini atau anggapan bahwa bibit tanaman harus segera diberi pupuk. Banyak pekebun pemula saking semangatnya ingin melihat tanaman tumbuh subur, langsung memberikan pupuk bahkan sejak hari pertama. Padahal ini kesalahan besar yang tidak boleh dilakukan. Niatnya ingin membantu, tapi tindakan ini justru bisa membunuh bibit kalian secara perlahan. Ingatlah, sistem perakaran pada bibit yang baru tumbuh itu masih sangat kecil, halus, dan sangat sensitif. Bagi akar semuda itu, pupuk kimia yang pekat rasanya seperti cairan asam yang membakar. Akar-akar muda tersebut akan langsung hangus dan rusak. Lagi pula, media tanam berkualitas biasanya sudah mengandung cadangan nutrisi yang cukup untuk kebutuhan bibit selama 2 hingga 3 minggu pertama. Pemupukan pertama sebaiknya dilakukan paling cepat 10-14 hari setelah pindah tanam, yaitu saat tanaman sudah benar-benar kokoh dan mulai tumbuh aktif. Sebelum saat itu tiba, pastikan kalian hanya menggunakan air bersih saja. Belajarlah untuk berkomunikasi dengan bibit tanaman Anda. Pada tahap awal ini, bahasa utama mereka bisa dilihat dari daun kotiledon. Itulah 2 helai daun pertama yang muncul saat benih mulai berkecambah. Daun-daun ini adalah indikator kesehatan yang sangat akurat, jadi pastikan Anda memperhatikannya setiap hari. Dalam kondisi normal, daun ini harus terasa kaku, berwarna hijau cerah, simetris, dan terbuka sempurna. Jika Anda melihat daun mulai menguning, itu bisa menjadi sinyal bahwa penyiraman terlalu berlebih, sehingga akar kekurangan oksigen. Jika daun tampak layu dan terkulai, kemungkinan besar tanaman kekurangan air atau suhu udara terlalu dingin. Munculnya bintik-bintik pada daun bisa menjadi gejala awal penyakit atau bahkan sengatan matahari, terutama jika bibit diletakkan di dekat jendela tanpa pelindung. Sementara itu, jika bentuk daun tidak sempurna atau cacat, mungkin terjadi gangguan genetik dan sebaiknya bibit tersebut segera disisihkan. Dengan memahami tanda-tanda ini secara cepat, Anda dapat segera memperbaiki kesalahan perawatan dan menyelamatkan tanaman Anda. Ada satu musuh tak kasat mata yang bisa mematikan seluruh bibit tanaman Anda hanya dalam semalam. Musuh itu adalah hembusan angin dingin. Ini adalah teror tersembunyi bagi bibit tomat muda. Meski Anda sudah memberikan cahaya, suhu, dan penyiraman yang sempurna, satu aliran udara dingin dari celah jendela saja bisa membuat semua usaha Anda sia-sia. Jaringan bibit yang masih sangat lunak tidak mampu menghadapi perubahan suhu yang drastis. Bagi tanaman muda, angin sepoi-sepoi pun bisa menjadi stres berat yang menghentikan pertumbuhan, memicu penyakit, atau bahkan menyebabkan kematian. Itulah sebabnya Anda harus sangat berhati-hati saat meletakkan bibit di dekat jendela. Pastikan tidak ada angin yang masuk melalui celah sekecil apapun. Jika Anda ingin membuka jendela untuk sirkulasi udara, pindahkan dulu wadah bibitnya atau tutupi dengan penutup yang tebal. Cara terbaik adalah membuka jendela di ruangan lain agar udara segar masuk secara perlahan tanpa mengenai bibit secara langsung. Melindungi bibit dari hembusan angin bukanlah sikap yang berlebihan, melainkan syarat wajib jika Anda ingin tanaman tumbuh sehat dan kuat. Yuk, kita bahas soal ruang pribadi dan mematahkan mitos. Kalau bibit tanaman bakal tumbuh rukun,
meskipun berdesak-desakan dalam satu wadah. Padahal, begitu benih mulai berkecambah, persaingan sengit untuk memperebutkan cahaya langsung dimulai. Bibit yang ada di tengah pasti kalah cahaya dibanding yang di pinggir, sehingga mereka akan tumbuh terlalu tinggi dan kurus karena saling menutupi. Masalahnya bukan cuma cahaya, tapi juga perebutan nutrisi dan air di dalam tanah. Itulah sebabnya, meskipun nanti akan dipindah tanam, semaian yang terlalu rapat harus segera dijarangkan sejak dini. Sisakan jarak setidaknya 1,5 sampai 2 cm antar bibit. Ini memberi kesempatan bagi tiap tanaman untuk berkembang dengan optimal sebelum waktunya pindah pot. Ingat, dalam urusan pembibitan, prinsip biar sempit asal kumpul itu tidak berlaku. Di sini berlaku hukum rimba. Hanya yang terkuat yang bertahan. Tugas kita adalah membantu bibit terbaik dengan menyingkirkan saingan yang lebih lemah dari jalurnya. Tadi kita sudah sempat menyinggung soal air untuk menyiram tanaman, tapi mari kita bahas lebih dalam karena hal ini sangat krusial. Air seperti apa sih yang ideal? Sebenarnya, pilihan terbaik adalah air hujan, tapi bagi kita yang tinggal di perkotaan itu agak sulit didapat. Jadi, solusinya adalah menggunakan air keran biasa, asalkan disiapkan dengan benar. Pertama, endapkan air dalam wadah terbuka setidaknya selama 24 jam. Ini penting supaya kandungan klorin yang berbahaya bagi tanaman bisa menguap. Kedua, pastikan airnya bersuhu ruangan, idealnya antara 22 sampai 24 derajat Celcius. Menyiram dengan air dingin bisa membuat akar tanaman stres, sehingga akar berhenti menyerap air dan nutrisi meskipun tanahnya subur. Dampaknya, tanaman bisa layu atau bahkan terserang penyakit. Kalau perlu, kamu bisa mencampurkan sedikit air panas ke dalam air yang sudah diendapkan tadi, sampai mencapai suhu yang pas. Beberapa penghobi tanaman juga suka menggunakan air filter dan itu juga bagus. Tapi ingat, poin paling penting adalah jangan pernah menyiram tanaman dengan air dingin langsung dari keran. Melatih daya tahan tanaman sejak dini adalah kunci agar mereka tumbuh sehat dan kuat di masa depan. Namun, proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Caranya adalah dengan mengatur sirkulasi udara secara perlahan. Begitu bibit mulai terlihat kokoh, biasanya sekitar 5 hingga 7 hari setelah bertunas, Anda bisa mulai mengenalkannya pada hembusan udara. Langkah ini akan membuat batang tanaman jadi lebih kuat dan tidak mudah roboh. Tapi ingat, paparan angin dingin secara langsung bisa berakibat fatal bagi bibit yang masih muda. Lalu, bagaimana solusinya? Tenang, caranya sangat mudah. Jangan membuka jendela tepat di tempat bibit diletakkan. Sebaiknya, bukalah jendela di ruangan sebelah selama 10 hingga 15 menit saja. Dengan begitu, udara di dalam rumah akan bersirkulasi tanpa membuat tanaman terpapar aliran udara dingin secara langsung. Seiring berjalannya waktu, durasi pemberian udara ini bisa Anda tambah secara bertahap. Anda juga bisa menggunakan kipas angin kecil yang diletakkan di ujung ruangan. Gunakan setelan paling rendah agar hanya menghasilkan semilir angin sepoi-sepoi, bukan angin kencang yang merusak. Latihan ini akan mempersiapkan bibit agar siap bertahan hidup di rumah kaca atau lahan terbuka, di mana hembusan angin adalah hal yang alami bagi tanaman. Mungkin ini terlihat sepele dibanding perjuangan kita merawat tanaman agar tetap hidup, tapi percayalah, Anda akan sangat berterima kasih pada diri sendiri nanti. Saya sedang bicara soal identifikasi varietas. Jangan sampai labelnya hilang. Jika Anda, seperti kebanyakan pekebun lainnya, menanam beberapa jenis tomat sekaligus, sangat penting untuk tahu mana yang mana sejak hari pertama. Mengapa? Karena setiap varietas punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang tumbuh sangat tinggi, ada yang tetap pendek, ada yang butuh banyak sinar matahari, ada juga yang lebih tahan di tempat teduh. Bahkan, kecepatan tumbuhnya pun bisa berbeda-beda. Kalau semuanya sampai tertukar,
Anda akan kesulitan memberikan perawatan yang tepat untuk masing-masing tanaman. Dan saat tiba waktunya pindah tanam ke lahan, ini akan menjadi masalah besar. Jadi, kalau labelnya tidak sengaja lepas atau tulisan di pot mulai pudar, jangan malas untuk segera memperbaikinya selagi Anda masih ingat. Ketelitian sederhana ini akan menyelamatkan Anda dari rasa pusing dan menghemat banyak waktu di kemudian hari. Sekarang, mari kita bicara sedikit soal psikologi. Pernah dengar tentang sindrom terlalu sayang sama bibit tanaman? Nah, ini biasanya sering banget dialami oleh para pekebun pemula. Kita saking senangnya melihat bibit mulai tumbuh, sampai rasanya ingin memberikan perhatian ekstra setiap saat. Kita siram tanamannya 3 kali sehari, sering kita pegang-pegang, kita pindah-pindahkan tempatnya, bahkan sampai kita senter di malam hari cuma buat memastikan mereka baik-baik saja. Berhenti sebentar. Perhatian yang berlebihan justru seringkali lebih merusak daripada kurang perhatian. Pahami ini. Setiap sentuhan tanganmu bisa menjadi luka kecil bagi batang yang masih sangat rapuh. Setiap siraman air yang berlebihan adalah ancaman bagi akar yang bisa membusuk. Di tahap ini, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menyiapkan lingkungan yang ideal seperti yang sudah kita bahas tadi. Lalu biarkan tanaman itu tumbuh dengan tenang. Pantau terus, tapi jangan terlalu banyak ikut campur jika tidak perlu. Tugasmu adalah menjadi tukang kebun yang bijak, bukan orang tua yang selalu cemas. Terkadang, bantuan terbaik yang bisa kita berikan adalah dengan tidak mengganggu alam bekerja. Biarkan mereka bernapas dan tumbuh dengan tenang. Jika langkah-langkah awal dilakukan dengan benar, bibit Anda akan terlihat segar dan kokoh. Batangnya tidak tumbuh terlalu kurus, dan warnanya hijau pekat yang sehat. Lalu, apa selanjutnya? Kini saatnya bersiap untuk tahapan penting berikutnya. Tanda utamanya adalah munculnya sepasang daun sejati yang pertama. Daun-daun ini tumbuh dari titik tumbuh, tepat di antara dua daun lembaga. Begitu ukuran daun sejati ini menyamai daun lembaga, itu artinya tanaman sudah mulai mandiri. Ia telah beralih sepenuhnya ke nutrisi autotrof, atau mulai memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Pada saat ini, sistem perakarannya pun sudah cukup kuat. Ini adalah sinyal bahwa sebentar lagi tanaman perlu dipindahkan ke wadah individu yang lebih luas. Selain itu, Anda juga bisa mulai mempertimbangkan pemberian pupuk pertama dengan dosis yang sangat ringan. Namun, itu adalah topik besar yang akan kita bahas secara terpisah. Yang terpenting, Anda telah berhasil membawa tanaman melewati fase bayi yang paling kritis. Dan sebagai penutup, inilah rahasia utama yang saya janjikan di awal. Sangat sederhana, tapi disinilah letak kunci keberhasilannya. Kuncinya bukan pada satu tindakan saja, melainkan sinkronisasi sempurna dari 3 pilar utama perawatan, yaitu cahaya, suhu sejuk, dan media tanam yang cukup kering. Ketiganya harus bekerja bersamaan. Jika Anda memberikan cahaya terang dan suhu sejuk, tapi terlalu banyak menyiram, bibit akan terkena busuk batang atau black leg. Jika cahaya melimpah dan penyiraman sudah pas, tapi suhu ruangan tetap hangat, bibit akan tetap tumbuh kurus dan tinggi, meski tidak separah biasanya. Dan jika Anda menjaga suhu tetap sejuk serta media tanam kering, tapi kurang cahaya, bibit akan menjadi pucat, lemah, dan tidak bisa berfotosintesis dengan baik. Hanya keseimbangan dari ketiga faktor ini, cahaya yang sangat terang, suhu yang sejuk, dan lapisan atas tanah yang dibiarkan agak kering, yang akan memberikan hasil maksimal. Inilah formula untuk mendapatkan bibit tomat yang kokoh, sehat, dan kuat, yang nantinya akan memberikan Anda hasil panen yang luar biasa. Oke, jadi mari kita simpulkan semuanya. Hari-hari pertama setelah benih berkecambah bukanlah saatnya untuk bersantai, melainkan waktu untuk bertindak tepat dan terukur. Kita sudah melepas plastik penutup tepat waktu,
memberikan cahaya maksimal, menciptakan kondisi yang sejuk agar bibit tumbuh kuat, dan pastinya tidak menyiramnya secara berlebihan. Inilah pondasi kokoh yang kita bangun untuk hasil panen tomat yang melimpah nantinya. Ingat baik-baik rumus sukses di tahap ini. Cahaya terang, ditambah suhu sejuk, ditambah lapisan atas tanah yang tetap kering. 3 hal utama ini akan menjaga bibit kalian tetap kokoh, tidak tumbuh kurus tinggi, dan terhindar dari penyakit. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya sangat berharap tips ini bermanfaat bagi kalian. Jika kalian merasa video ini membantu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru seputar cara sukses berkebun. Nah, kalau kalian sendiri punya rahasia apa dalam merawat bibit di hari-hari pertama, atau ada kendala yang pernah kalian alami, tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling berbagi pengalaman berharga.